Yo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas sesuai request kalian. Itu banyak yang minta bahas Tiful tapi tanggung. Ya udah langsung bahas Theta dan Tiful karena mereka itu kakak beradik dan satu perusahaan ya. Jadi pada saking semangatnya guys. Ya. Jadi banyak yang nanya, "Waduh, kok Theta Tiful kok terbang ya?" Sedangkan seperti Sen, terus CHZ, ING dan beberapa NFT lain kok nggak terlalu signifikan, kok malah Theta Tiful naik gitu ya. Jadi itu yang seperti saya info kemarin, ketika grup-grupnya kayak Sen, Mana ya, CHZ dan lain-lain itu naik lumayan ya teman-teman, ING, DGB, ketika koin-koin NFT itu naik, grup-grup mereka itu naik, Theta Tiful cenderung nggak setinggi mereka naiknya, cuman ya naik pelan gitu ya, naiknya cuma dikit ya. Jadi ketika grup-grupnya seperti Sen, ING, DGB, CHZ, Mana itu agak koreksi atau agak nge-slow, gantian itu Theta Tiful naik gitu ya. Jadi gantian guys ya. Seperti itu biasanya memang ya. Makanya kita bisa lihat ini ngegas parah ya Theta Tifulnya ya. Kalau misalkan kita lihat juga untuk ini ya teman-teman ya, kita lihat dari kategori NFT juga ya. Kita bisa lihat tuh ngegas parah ya teman-teman ya. Ini Theta di 24 jam terakhirnya loh ya, dibandingin sama beberapa koin yang lainnya gitu ya. Ya, Theta dan Tiful ya. Lalu kita bisa lihat juga dari price action harganya juga ya teman-teman ya. Jadi di sini memang dia sudah masuk area overbought ya. Pembeliannya sudah over pakai time frame 4 jam ya teman-teman ya. Jadi di sini dia ngebuat pola seperti bullish flag pattern ya teman-teman ya. Jadi seperti bendera gitu ya. Ya dia seperti konsolidasi, kemudian naik lagi, terus bikin pattern lagi ya, bullish flag pattern lagi. Ya, terus naik lagi ya. Jadi patternnya seperti ini tuh teman-teman ya. Jadi dia ketika mengalami kenaikan dari bawah, dia konsolidasi seperti membentuk sebuah bendera ya. Lalu dia mantul ke atas lagi ya teman-teman. Ini sama yang dialami seperti Tiful dan Theta ya. Ini dari bawah naik, terus konsolidasi dulu, naik lagi, konsolidasi, naik, konsolidasi lagi, naik lagi. Nah, sekarang ini udah 3 kali, 1 2 3 ya. Ini untuk Theta kita bahas dulu. Ini udah 3 kali dia mengalami seperti ini. Dan kita bisa lihat dari sininya juga sudah masuk area overbought ya. Jadi di atas 80 ya. Di luar area warna ungu muda atau pink ini ya teman-teman ya. Dari stochastic RSI-nya. Ya jadi memang untuk dead cross-nya walaupun wah ini dead cross ini bakal turun banyak, nggak tentu juga teman-teman ya. Makanya itu harus kita lihat juga beberapa titik support yang cukup penting ya. Nggak semerta-merta kalau dead cross wah ini bakal jatuh parah atau bagaimana gitu ya. Lalu kita bisa lihat juga memang pas banget di sini ya. Di antara beberapa pola bullish flag pattern ini ada support yang terbentuk Theta ya teman-teman. Memang di sekitaran 60 ribuan sampai 61 ribuan itu ada support untuk Theta ya teman-teman tuh ya. Beberapa kali nih ya menjadi support ya. Kemudian naik lagi di sini, konsolidasi lagi, pas di sini juga ada support di sekitar 66.000 ya, tuh ya. Beberapa kali menjadi resisten dan di sini beberapa kali juga menjadi resisten juga, rejection nih. Dia mau nembus nggak kuat. Ya, teman-teman. Nah, di sini menjadi support. Nah, di sini juga ya, pas banget memang di sini ada support lagi ya. Jadi memang dia pas bullish flag pattern, dia konsolidasi. Nah, di situ memang biasanya ada support ya, teman-teman ya. Ada support yang apa namanya mendukung ya pola bullish flag pattern itu ketika dia memang terjadi konsolidasi di situ ya. Nah sekarang memang dia lagi koreksi nih teman-teman ya. Memang sebelumnya Theta ini sudah sampai 90.600 ya. Nah sekarang dia lagi minyak supportnya nih sekitar 87 ribuan. Itu ada support juga di sini ya, sekitaran sini ada support juga ya, sekitaran 87 ribu. Dan apakah dia akan membentuk pola yang sama? Nah ya, apakah dia akan seperti ini juga? Kita masih wait and see teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dia udah di sini ya, candlenya nih ya teman-teman. Di sini udah beberapa kali ini naik turun di sini bakal memantul gitu ya. Kalau ada indikasi mantul kuat ya itu lanjut ya. Bullish flag pattern-nya masih jalan gitu ya teman-teman. Karena memang kenapa? Kita bisa lihat pertama ya teman-teman dari sini. Dia sudah di atas MA 200 ya, moving average 200, di mana itu udah menurut saya pribadi bagus ya teman-teman. Terakhir dia lewat dari MA 200 nya itu tanggal 13 bulan 6
ya teman-teman, dan sekarang sudah berhasil berada di atas MA 200 lagi. Yang itu artinya bagus sekali untuk Theta ya teman-teman. Jadi potensi untuk dia masih bisa lanjut terbang lagi ya, walaupun ya nggak semerta-merta mulus gitu ya, pasti ada naik turunnya, tapi terus perlahan naik gitu ya, sangat besar ya teman-teman potensinya ya. Kemudian kita juga bisa lihat di sini ya, ada MA50 ya, warna orange ini ya. Jadi memang dia sudah berhasil di atas MA 50 200 ya, udah berhasil. Kemudian kita juga lihat dari EMA 34-nya juga teman-teman, yang itu berwarna merah, garisnya berwarna merah ya. Jadi beberapa kali di sini dia mencoba ini ya, retest kembali ya, di EMA 34-nya naik, terus di sini retest kembali, akhirnya berhasil mantul cukup kencang ya. Jadi ini adalah titik penting dia apakah masih masuk untuk pola ini ya teman-teman ya, bullish flag pattern atau tidak. Kalau memang dia lanjut short lagi ya, mungkin agak turunan lagi ya shortnya, dan dia akan coba untuk retest MA 200-nya ya, garis ungu ini teman-teman ya. Jadi ini MA 200 ini menjadi salah satu resisten yang cukup kuat juga, dan menjadi salah satu support yang cukup penting juga ya. Makanya biasa orang-orang ambilnya MA 50 200 gitu ya, karena memang disinyalir itu lebih jadi bisa bahan acuan gitulah ya teman-teman ya, walaupun memang tidak 100%. Kalau memang dia tidak kuat untuk masuk pola ini, dia bakal retest nih teman-teman ya, di MA 200-nya semoga kuat, dia mantul ya, mantul bisa lanjut ke arah mana ya, ke arah sini teman-teman ya. Terdekatnya itu di sekitaran sini nih ya, di sekitar 97.000 terdekatnya untuk si Theta ya, di sekitar 97 ribuan untuk si Theta. Lalu next target di berapa lagi yang nanyain, di sekitar ini teman-teman 106.000. Nah ya, jadi ini adalah resisten terdekat untuk Theta ya teman-teman. Kalau memang dia lanjut naik ya, ini saya warna merah aja buat pembeda. Jadi supportnya itu warna biru bawahnya ini ya. Dan ini ya, sekarang ini dia nginjak support nih tuh ya, sekitaran 87 ribuan, 86 ribuan itu adalah support juga untuk Theta yang sekarang lagi dia retest ya. Kalau memang nggak kuat, dia bakalan bertemu dan retest untuk MA 200-nya ya, untuk Theta ini sendiri, walaupun memang dia sudah masuk area oversold ya. Untuk time frame 4 jamnya. Kemudian kita lihat time frame 1 hari. Nah, ya guys ya, ini dia lanjut untuk arah overbought ya teman-teman, ke arah overbought. Kemudian kita bisa lihat lagi, ini candlenya cakep banget ya guys ya, ini candlenya cakep, dan dia ini kita lihat juga ya teman-teman ya, dia sekarang posisinya berada di atas dari ini warna merah itu EMA 34-nya ya, dia berhasil di atasnya ya. Kita berharap dia close candle di atas ya, untuk melanjutkan pola atau tren kenaikan dari koin Theta ini ya. Ini time frame 1 hari ya, jadi beberapa hari ke depan juga indikasinya masih bisa mengalami kenaikan kalau dia memang berhasil close candle di atas garis EMA 34. Ini untuk Theta ya. Jadi sekali lagi selamat yang kemarin udah beli mungkin di 53.000, mungkin di 58.000 atau di 60.000 udah serok, selamat ya. Ini udah profitnya banyak banget gitu ya, karena saya udah beberapa kali info memang Theta ini koin bagus ya teman-teman. Jadi mungkin yang aware ya sama pesan saya, dan dan ingat, oh ya ini koin bagus, kalau misalkan nanti ada koreksi yang lumayan dalam, wah bisa diserok lah, tapi jangan all in. Nah jadi buat kalian-kalian yang sudah memberanikan diri dan ingat, oh ya Theta ya salah satu koin yang bagus ya teman-teman, dan terkoreksi lumayan juga ya, potensi naik gitu ya teman-teman, dan ternyata benar dia naik. Kita bisa lihat profitnya ya nggak usah mentok bawah lah ya, mungkin kalian serok di 60.000 lah ya. Sampai harga sekarang aja udah profit sekitar 43%-an. Kalau tadi di tertingginya itu udah 51%. Ya itu udah banyak banget gitu ya teman-teman ya. Menurut saya ya, saya ucapin selamat sekali lagi ya untuk Theta yang memberanikan diri serok bawah ya. Ya udah profit di atas 40%, udah besar menurut saya ya untuk jangka pendek. Next lagi bahas untuk T-Full ya, ini adeknya ya guys ya, dia juga sama membentuk pola seperti bullish flag pattern ini ya teman-teman ya. Dia di sini konsolidasi ya, kemudian naik lagi, di sini konsolidasi lagi dan naik lagi, dan beberapa support ini ya terdekatnya itu di sekitar ini ya teman-teman, 3.999 atau di sekitar 4.000. Next lagi di sekitar 4.500 sampai 4.600 ya. Ini ada support juga. Next lagi di sini supportnya ya teman-teman ya.
supportnya di sekitaran 5100 ya teman-teman, 5100-an untuk si koin Tiful ini sendiri. Apakah dia dapat mengulang pola yang sama ya teman-teman untuk bisa melanjutkan kenaikan ya? Itulah adalah hal yang kita harapin, terutama buat kalian yang memang yang lagi main di koin Tiful ya teman-teman ya. Kita bisa lihat untuk time frame 4 jamnya juga ya. Dia ini lagi mau ketemu nih teman-teman ya. Mau ketemu apa ya? Mau ketemu dengan MA200 ya. Dia mau retest kembali nih ya. Tuh teman-teman ya, garis warna ungu atau pink muda ini ya teman-teman ya. Nih ya. Apakah kuat ya? Semoga kuat sehingga dia bisa mengalami lanjut naik lagi gitu ya. Kalau nggak kuat dia bakal koreksi lagi untuk ke support terdekatnya lagi gitu ya untuk si Tiful ini ya. Lalu kita bisa lihat juga untuk MA50-nya juga dia udah berhasil naik. Kemudian dari EMA34-nya juga ya di sini ya teman-teman. Di sini warnanya merah. Dia beberapa kali nih retest EMA34 dan akhirnya mantul naik ya teman-teman. Jadi ini adalah beberapa indikator yang menurut saya cukup penting ya buat kalian bisa lihat gitu ya teman-teman. Pakai stokastik atau bisa pakai MACD, EMA ataupun MA ya teman-teman ya. Tapi saya pribadi memang jarang pakai Bollinger Band gitu ya untuk melihat indikator. Tapi bebas aja, nggak ada masalah. Yang penting kalau mendapatkan profit mah nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar juga. Semua juga indikator hanya sebagai sarana membantu kita ya untuk membaca pergerakan harga. Walaupun memang tidak fix 100% ya teman-teman ya. Karena ya kalau begitu mah semuanya sudah sukses di dunia trading ya guys ya. Nggak ada yang rugi ataupun bangkrut. Itu aja teman-teman untuk pergerakan Tiful. Untuk terdekatnya dia bakalan ke berapa kalau yang nanya ini ya teman-teman ya. Tadi kan sempat 5.500-an ya. Memang itu area juga menjadi area resist terdekat ya, sekitar 5.500-an. Resist selanjutnya itu di sekitar berapa? Di sekitar sini yaitu ada 5.800 untuk Tiful ya. Ini adalah dua resisten terdekat yang perlu kalian perhatikan untuk Tiful dan beberapa support bawahnya ya teman-teman. Jadi kalian yang mau scalping ini udah saya infokan beberapa areanya ya. Tapi untuk target lebih tinggi dan terdekatnya lagi itu di sekitaran 6.200, 6.100 sampai 6.200 ya. Jadi ini adalah 3 garis merah itu adalah garis resisten yang harus kalian perhatikan untuk target kenaikan terdekat ya. Lalu ini adalah beberapa support bawah ya teman-teman ya. Nah harus kalian perhatikan juga untuk koin Tiful. Kemudian ini Theta tadi udah saya infokan juga. Untuk garis birunya ini adalah support-supportnya yang sekarang juga diinjak adalah support sekitar 86.000, 87.000. Dan garis merah ini adalah garis resisten ya yang harus kalian perhatikan juga di sekitar 96.000, 97.000-an dan 105 dan sampai 106.000-an. Adalah dua resisten terdekat dari koin Theta ya guys ya. Jadi untuk next lagi di berapa targetnya teman-teman? Di sekitaran sini ya. Di sekitaran 115 sampai 116.000. Jadi ini adalah 3 resisten ya. Jadi samain aja ya, 3 resisten untuk Theta terdekat, kemudian Tiful 3 resisten juga yang terdekatnya udah saya info dan beberapa support bawahnya udah saya info. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menentukan misalkan mau scalping atau mau jual targetnya di berapa ya teman-teman, dan mau antri di berapa lagi gitu ya. Ya nggak harus mentok-mentok sama persis, tapi ya kurang lebih mendekati itulah ya, karena memang mungkin seperti ini nih ya, contohnya seperti ini supportnya kita ambil support misalkan di sinilah ya, support di 84.600, tapi ada beberapa skenario penurunan harganya tuh nggak sampai di titik support ya. Kalau kalian pasangnya di sekarang nih 85.138, kalian pasang pas di sini ya. Mungkin ini saya hapus dulu guys. Nah ya nih, kalian pasang di sini nih. Nah ya, kalian pasang pas di sini. Tapi beberapa skenario nih 1, 2, 3, 4 ini shadow candle bagian lowernya itu nggak nyampe di support yang kalian ini. Makanya yang mendekati kisaran berapa, makanya kita ambil swingnya saja gitu ya teman-teman. Ini kan 85 ribuan ya. Mungkin kita ambil dari 85.000 sampai 87.000-an gitu ya teman-teman. Selisih 2.000, selisih 3.000 ya it's okay lah, nggak masalah gitu ya teman-teman. Karena memang nominal dari harga si Theta ini juga udah 80 ribuan ya, udah puluhan ribu gitu. Jadi kalau selisih 2.000, 3.000 untuk di sekitaran area supportnya ya masih oke, it's okay gitu. Yang penting kejemput dan kita bisa scalping lagi ketimbang kita maksa banget
antri bawah dan nggak kejemput, malah dia lanjut terbang ya. Balik lagi itu pilihan masing-masing ya teman-teman, ini hanyalah saran untuk masukan kalian ya, bisa diterima juga enggak juga silahkan aja. Jadi itu aja teman-teman info untuk Theta dan Tiful ya. Potensi masih bisa naik nggak? Potensi masih bisa ya teman-teman ya, potensinya masih bisa naik dan beberapa resisten atasnya itu harus kalian perhatikan ya. Dan persiapkan juga untuk area-area supportnya untuk Theta dan Tiful. Itu aja teman-teman untuk info kali ini, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.